beberapa pekan terakhir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG beserta pakar geologi mengungkap adanya potensi gempa megatrust. Potensi gempa besar ini dinyatakan tinggal menunggu waktu. Tanpa bermaksud menakuti, namun masyarakat diharapkan memahami mitigasi bencana untuk menghindari terjadinya korban. Kepala BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati menyatakan Indonesia perlu belajar dari Jepang yang memiliki tradisi mencatat gempa. Bahkan tradisi ini sudah berlangsung sejak 1137 tahun silam. Tercatat di antaranya gempa Hakuko Nankai dan tsunami yang terjadi pada tahun 684 Masehi. Indonesia pun perlu menggiatkan penggalian sejarah bencana gempa dan tsunami di Indonesia, bukan untuk membuat warga ketakutan, namun untuk menegakkan mitigasi. Detail dari pencatatan gempa bisa dilakukan per daerah, seperti misalnya di Jawa Timur, yang pernah mengalami gempa dan tsunami, serta memiliki potensi megatrust Jawa dan Sumba. Dari historical gempanya ya, dari tahun 1900 sampai 2024, itu tercatat hanya satu kali gempa 7,8 dengan magnitud gempa 7,8 pada tahun 1994 di selatan Banyuwangi. BMKG menambahkan mitigasi bencana di Jepang dilengkapi dengan kekompakan dari berbagai pihak serta literasi bencana gempa tsunami yang baik. Kondisi inilah yang mengkondisikan masyarakat tidak kaget dan panik ketika terjadi gempa, termasuk mengenai pemahaman megatrust. Megatrust adalah sumber gempa subduksi lempeng di mana terdapat bidang kontak antara dua lempeng tektonik di kedalaman dangkal kurang 50 km. Sebutan mega karena zona lempeng ini luas, hitungan kilometer persegi, sedangkan trust karena ada patahan lempeng. Saat adanya lepasan patahan inilah ada tumbukan dan pelepasan energi yang mengakibatkan gempa. Secara tektonik di Indonesia terdapat 13 segmentasi sumber gempa zona megatrust. Di antaranya megatrust Sunda Siberut yang masih memiliki potensi terjadinya gempa megatrust. Baik BMKG ataupun lembaga lain belum bisa memprediksi kapan terjadi. Dengan kondisi ini, masyarakat diharapkan memahami mitigasi bencana gempa dan tsunami. Jadi gempa sebenarnya hanya hoyok-hoyok aja, jadi istilahnya hanya getaran saja, tapi tidak membunuh. Nah, artinya apa? Jadi semua orang ini harus menyiapkan diri terhadap gempa terbesar yang pernah terjadi di daerah itu. Jadi misalnya di daerah Banyuwangi dulu pernah terjadi 7,8 dan itu menimbulkan tsunami juga. Nah, di pantai itu harus menyiapkan diri menghadapi hal yang sama di masa depan. BMKG kini memiliki 533 sensor seismograf dari sebelumnya hanya 20 sensor pada 2004. Informasi dari hulu atau BMKG ini diharapkan bisa efektif sampai ke hilir atau ke masyarakat demi meminimalisasikan korban hingga zero korban. Selebihnya, gempa megatrust diharapkan tidak menghantui masyarakat. Masyarakat diminta untuk tak abai namun juga tak lebay. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa sembari mendalami literasi siaga bencana. Wida Subianto, Surabaya, Jawa Timur.